Tapi kan PKB dan Nasdem juga punya harga diri politik. Mereka punya catatan, nih kemarin begini loh. Yuk kita benahin. Dan Pak Prabowo tidak menutup itu, masukan-masukan itu. Tadi disampaikan Mbak Lulu. Pak ini loh Pak, kami demokrasi ini kita jaga ke depan. Apakah Pak Prabowo menolak? Tidak. Karena itu kan baik buat bangsa ini. Ini bukan soal kepentingan PKB. Tapi ini kepentingan bangsa ini bersama. Nah itulah yang harus dipahami kita sama-sama sebagai kader bangsa. Harus sedikit bangga lah partai kebangsaan, karena akan dibilang kader bangsa, ya kan? Nah, makanya soal pertikaian-pertikaian yang sebetulnya tidak ada lagi yang berbasis ideologis. Kalau seandainya ini persoalan yang sangat ideologis, saya yakin PDI yang paling keras dalam melawan pemerintahan Pak Jokowi dan Pak Prabowo ke depan. Tidak ada. Bahkan bahasanya Mas Ganjar, bahasanya PDIP, ya kami harus mengakui menerima pemerintahan Pak Prabowo Gibran ke depan, dan itu kan enak. Sama juga yang disampaikan Nasdem, PKB. Ya bangsa ini jangan selalu dieskalasi oleh kebencian-kebencian, dampak persoalan politik yang kemarin. Justru kita harus menata bangsa ini ke depan agar apa? Energi kita yang ke depan ini tidak lagi pada persoalan-persoalan pilpres terus, yang akhirnya habis. Kapan bangsa ini mau maju? Apalagi Pak Prabowo punya komitmen terkait 2045, kita harus menjadikan bangsa ini menjadi bangsa unggul, generasi unggul. Makanya ada banyak program-program menjadi program Pak Prabowo menjadi program unggulan, salah satunya soal makan dan susu gratis. Dan ini kan kita harus bangun sama-sama, karena di situ ada anaknya dari Nasdem, ada anaknya dari PKB, di situ ada anaknya kader dari PDIP. Dan semua itu yang dilakukan oleh Pak Prabowo ke depan adalah buat semua komponen anak bangsa. Mau yang beroposisi, mau yang berkuasa, yang jelas programnya Pak Prabowo nanti ke depan adalah untuk semua anak bangsa. Jadi marilah kita ke depan membangun bangsa ini dengan cara yang terhormat, tidak lagi dengan cara berpikir di atas ring, kalah menang, tidak. Dalam kompetisi demokrasi, ukuran menang tidak diukur oleh cara-cara yang narasinya seperti pertarungan di atas ring, tapi bicara tentang gagasan, sebagaimana menguasai pikiran publik. Nah hari ini kan publik hari ini coba berharap dengan ekspektasi yang cukup besar terhadap pemerintahan Pak Prabowo Gibran. Ya kita tunggu saja, karena kita juga tidak mau pemerintahan Prabowo Gibran ke depan tanpa ada oposisi yang berkualitas. Kita lihat semoga aja misalnya PDIP mengambil jalan oposisi, itu bagus sekali. Karena apa? Harus ada check and balance itu. Nggak bisa nanti pemerintahan Prabowo Gibran itu ugal-ugalan. Sama yang kemarin disampaikan oleh Pak LBP. Awas ada orang yang toksik. Itu kan peringatan awal yang bagus. Sebagai kader bangsa. Dan ini kita bangga sekali. Udah ada peringatan awal dari seorang LBP. Artinya pernyataan ini kan berbasis analis yang memiliki data yang cukup kuat. Tidak begitu aja dilontarkan ke publik tanpa ada basis data yang menjadi bahan analisanya Pak LBP kemarin. Makanya ke depan nanti kita mengajaklah komponen bangsa, PDIP juga bisa, kemungkinan bisa kalau seandainya masuk kita senang. Karena ini tidak bisa membangun bangsa yang besar ini dengan gaya-gaya yang kayak berkelahi aja, pukul, nanti keluar jauh, jebret, jangan ada lagi, udah kalah aja, nggak bisa begitu juga, gitu loh. Kalau caranya begitu, cara pola pikirnya begitu, ya kapan demokrasi ini kita semakin berkualitas, kemudian kesadaran berpolitiknya cuma hanya menang kalah, repot kita. Kita kan butuh sebuah gagasan. Apakah gagasan itu bisa diimplementasikan? Nah itu yang paling penting, karena kita mau bicara tentang bagaimana mengimplementasikan gagasan-gagasan dan program-program yang sudah tersampaikan. Itu yang paling penting, itu poinnya Bung Karni. Terima kasih. Assalamualaikum. Pemirsa, ketika politik tidak lagi jadi misi, tapi adalah profesi, maka para politisi tidak lagi akan melayani publik. Yang dia layani hanya dirinya sendiri. Emmanuel Macron, Presiden Prancis, kita lihat.